Cara untuk bikin bunga yang kelopak 6, biar kelopaknya itu sama besarnya, kalian harus bikin dengan cara kalian contoh kayak gini. Ini bunganya segede gini nih. Jadi kalian harus bikin atas bawah dulu kayak gini, lalu bagian samping kayak gini, lalu kayak gini. Ini yang untuk kelopak 6. Kalau untuk bunga yang kelopaknya 5, kalian kasih garis bantu kayak gini. Yang pertama di sini, ini kelopaknya yang pertama, terus yang kedua sini, yang ketiga sini, nah yang keempat sini. Ini yang 5 kelopak kayak gitu. Nah, untuk bikin desain daun supaya mengerucut, supaya daunnya ini bisa segitiga, kalian bisa bikin cara yang kayak tadi, yaitu dengan cara kalian bikin segitiga dulu kayak gini, garis tipis aja segitiganya, lalu kalian kasih bunga bagian tengahnya. Yang ini bisa kayak di mana? Tuh kayak gini. Sudah ya. Untuk bagian daun, bunga sama sulur sudah paham. Kalau udah, kita lanjut ke white henna. Kita lanjut ke white henna ya. Nah, untuk cara nanti dulu. Oke, sekarang lanjut ke white henna. Nah, sekarang Zoom mau sekalian praktek sama share bagaimana cara mengukir white henna dengan flat dan supaya henna itu awet di tangan, dan cara pengaplikasian itu gimana. Oke, nanti Kak duduk Kak. Pakai tangan. Nah, gerah ya Kak. Kak buat motif satu dulu pakai marun. Oke. Kita bikin motif satu desain pakai henna marun ya. Baik. Samping dulu Kak. Oke. Tekstur white henna yang bagus, creamy atau cair. Kalau untuk white henna creamy ataupun cair itu sama aja sih menurut Zu, tergantung kenyamanan aja. Kita mau nyaman yang pakai yang cair atau yang creamy itu sama aja, sesuai kenyamanan aja. Kalau untuk Zu sendiri, Zu seringnya pakai yang cair, tapi sering juga pakai yang creamy, tergantung kebutuhan. Kadang-kadang kalau Zu dapat klien yang dia itu kulitnya super basah gitu kan. Nah, kalau yang kulitnya itu super basah, biasanya
Zu pakai wet henna yang teksturnya itu creamy. Soalnya kalau pernah kan pakai wet henna, kulit pengantin itu basah, lalu pakainya yang teksturnya yang cair. Nah, pas di tangan, pas diukir, henanya itu yang awalnya putih, dia itu tercampur sama air jadinya bening, malah nggak putih gitu. Jadi Zu pakainya yang creamy kalau yang pengantin kulitnya yang basah gitu. Pokoknya maupun yang creamy maupun yang cair itu tergantung kenyamanan kitanya mau pakai yang mana, sama sesuai kebutuhan aja. Kita butuhkan yang cair apa yang creamy gitu. Sama. Oke, sebelum kita ke wet henna, kita coba bikin satu desain pakai henna marun. Desain simple pakai henna marun ya. Kita kasih sini. Oke. Kalau henna, kalau ngetips gambarnya biasanya apa pengaruh dengan maksudnya ngegambar pakai henna marun apa pakai wet henna, Kak? Kita bikin satu desain pakai henna marun, desain simple. Kita bikin bunganya kayak gini. Oke, aku zoom. Ngeblur nggak? Oke. Nah, kita bikin bunga satu di tengah kayak gini. Nah, lalu bagian berikutnya kita kasih kelopak bunga. Biasa kita pakai kelopak yang ada 6. Kita kasih garis tipis dulu, lalu kita tebelin. Untuk nebelinnya kita pakai kayak gini. Nah, kalau kayak gini terus kita arsir. Nah, kayak gini. Kita arsirnya pakainya ya ditarik-tarik aja, jangan dius-us kayak gitu. Kita tarik. Nah, kalau udah jadi, lalu selanjutnya di sini mau kasih daun kayak gini. Nah, lalu kasih tangkai. Setelah itu kita kasih tangkai lagi. Lanjut.
Jadi bagian atas daunnya ini kita kasih desain sulur. Kayak tadi kita sulurnya pas daunnya kita blok kayak gini. Nah, untuk bagian sini saya mau kasih swirl kayak gini. Nah, untuk bagian sini kasih desain sama kayak tadi. Kasih daun. Tangkai, lalu tangkai yang melengkung. Bagian tangkai yang melengkungnya, bagian sininya kita tebelin lagi kayak gini. Sini kasih tangkai lagi. Kasih tangkai lagi di bagian atasnya, kita melengkungin lagi kayak gini. Bagian sininya kita tebelin. Jangan cepet-cepet. Oke, nggak cepat kok. Untuk daunnya kita jangan lupa blok. Lalu bagian daunnya ini kita kasih daun, bagian tangkai selanjutnya. Lanjut daun kedua, daun ketiga, lalu kasih gini. Udah, habis kayak gini sama kayak tadi. Pas bagian sini kita kasih swirl kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, untuk bagian sini kita bisa kasih daun kecil kayak gini. Kanan dan kiri, bagian sininya juga sama. Sudah. Ini desain simple, sangat simple sekali. Gimana? Udah ya. Kita lanjut ke white henna. Oke, ini untuk desain simpelnya untuk henna marun. Kita lanjut ke white henna. Sini tangannya, Kak. Kita lanjut ke white henna. Nah, kali ini Zu pakai white henna yang ujung konnya ada benangnya, jadi kita tinggal tarik aja.
Oh ya, sebelum kita pasang white henna, kita pastikan dulu tangan pengantin ini bersih dari hand body atau kayak lotion kayak gitu dan semacamnya, supaya henna itu awet. Jadi seringnya Zu itu sebelum pakai white henna, Zu usap dulu pakai tisu kayak gini, supaya memastikan tangannya ini benar-benar bersih. Kalau udah kayak gini, kita tunggu tangannya itu kering dari bekas tisu basah tadi. Setelah itu kita bikin desain. Oke, jangan cepet-cepet. Nah, sebelum white henna-nya kita pakai, kita harus tes dulu nih kalau white henna-nya keluarnya udah enak apa belum gitu. Untuk keluarnya ujung konnya ini udah nyaman belum gitu, dengan ukuran segitu keluarnya. Oke. Nah, untuk sini Zu mau kasih desain tengah. Nah, bagian sini Zu mau kasih bunga. Di sini mau kasih bunga, jadi mau kasih patokannya di sini ada bunga. Lalu di sini ada satu desain lagi. Nah, kita bikin bunga kayak tadi untuk bagian tengahnya. Ini Zu pakai white henna yang teksturnya itu creamy cair, maksudnya nggak creamy jadi cair ya, karena ini kulitnya menurut Zu kering sih, jadi pakai yang cair aja. Lalu kita bikin bunga kayak tadi. Bikin bunganya itu dengan cara atas bawah dulu, samping kanan, samping kiri. Lalu setelah bunganya udah jadi kelopaknya, kita tebelin bagian kelopak atasnya kayak gini. Kita tebelin semua bagian kelopaknya. Kalau udah jadi bunganya, kita arsir bagian kelopaknya. Kalau udah jadi kayak gini, untuk desain selanjutnya agar desain bunganya ini enggak terlalu menyatu dengan desain lainnya, jadi pas bagian atas bunganya ini kita kasih garis pemisah biar desain bunganya ini
dia kelihatan menonjol gitu. Nah, kayak gini. Kita kasih garisnya tipis aja buat memisahnya. Kalau udah kayak gini, nanti bagian atasnya kita kasih desain ya, desain bulat kayak gini. Untuk cara mengaplikasikan white henna ini dengan cara digeser-geser aja ya, ditarik-tarik aja gitu, supaya dia white henna-nya ini jadi flat, biar nggak timbul. Kita pakainya teknik arsir atau diseret-seret aja gitu. Kalau udah kayak gini, lalu kita kasih lagi bagian garisnya, bagian atas sama bagian tengah. Nah, kalau udah jadi kayak gini, baik, selanjutnya kita kasih hams, bagian samping-sampingnya ini kasih hams. Kita bikin hamsnya, sebelum bikin hams kita kasih garis bantu dulu biar hamsnya itu sama tingginya. Udah, kalau udah kayak gini, lalu kita kasih bagian atasnya ini mau dikasih bunga lagi, tapi bunganya jangan terlalu besar, kita kasih bunganya sedang aja, soalnya ini pas bagian ini posisinya harus dia itu harus mengerucut atau harus ke tengah gitu kan desainnya. Nah, untuk bagian sini kita kasih kelopak 1, 2, 3, sama bagian kelopak sininya kita kasih kayak gini aja tuh, kayak gini. Oke, lalu bagian kelopaknya kita tebelin. Kita tebelin semua. Ininya juga. Nah, kalau udah, kita arsir lagi bagian kelopaknya. Nah, kalau udah kayak gini, bagian seruilnya ini kita kasih titik atau dot kayak gini. Nah, bagian tengahnya kita kasih jaring. Untuk bikin jaring kita bikinnya dengan cara menyilang kayak gini. Kita pelan-pelan aja supaya bikin garisnya ini bisa lurus. Kalau udah, kita kasih variasi dot di bagian jaringnya biar kelihatan cantik. Tekstur cair agak semut ya, bagus ya.
Kalau yang suka cair dia pasti suka pakainya suka yang cair gitu. Kalau yang biasa pakainya yang creamy, dia akan lebih gampang pakai yang creamy dibanding yang cair. Oke, setelah ini sudah jadi, lalu selanjutnya Zoom mau kasih swirl bagian sini. Bagian sini ada swirl, bagian sini juga. Terus sama bagian sini. Terus bagian sini. Nanti ada swirl sama bagian sini. Ini. Lalu bagian ini. Nah, lalu kita bikin swirlnya. Jadi swirlnya ini dia ukurannya itu besar kayak gini, kanan dan kiri. Nah, selanjutnya bagian sininya juga kasih swirl. Terus bagian sini. Bagian sini juga. Lalu bagian sini. Nah, untuk swirlnya sudah ada di tempatnya masing-masing. Lalu kita kasih desain, kasih apa, daun, kasih daun-daun ya. Oke, kita mulai bikin daun-daunnya. Sebelum kita kasih daun, bagian sininya biasa kasih lengkungan kayak gini. Kayak gini. Untuk daunnya ini Zu mau pakai daun yang ujungnya ini melengkung ya, jadi kayak sulur gitu, melengkung tuh, kayak gini. Nah, kayak gini. Lalu bagian sininya juga Zoom mau kasih daun, tapi nanti daunnya ini dia ngadepnya ke atas kayak gini ya. Melengkung lagi kayak tadi. Bagian sininya juga sama, bikin nah ini kelopaknya ini pas samping ini enggak nyampe 7, tapi ada 5 kelopak kayak gini. Nah, kalau udah kayak gitu, bagian sininya Zoom mau kasih lengkung, apa, kasih swirl, bukan swirl sih, tapi kayak tangkai melengkung kayak gitu. Bagian sininya juga tuh. Setelah itu
Untuk bagian sininya kasih daun lagi. Tapi daunnya ini tinggal menghadapnya ke atas sini. Kayak gini. Bagian sininya juga sama. Kita bikin kasih daun lengkung lagi. Maka kayak gitu. Lalu bagian sini kosong, pas bagian sebelah sini kosong, kita kasih lengkung kayak tadi, kayak gini. Dan bagian sininya dikasih lengkung. Udah. Kak, jangan cepet-cepet. Oh iya, ini nggak cepet. Lalu selanjutnya bagian sininya juga kita kasih daun. Pokoknya di dalam desain ini kita itu nggak jauh-jauh dari bunga sama daun, karena desain zoo itu kebanyakan bunga sama daun aja. Kita bikin daun, bangkung lagi bagian atasnya, bagian sininya juga sama. Kayak gini. Lalu bagian sini kita kasih lengkungan kanan dan kiri. Nah, kalau udah, nanti bagian atas ini kita kasih lingkaran. Ya, lingkarannya ini agak besar. Jadi bagian sini nanti zoom mau kasih games yang besar. Setelah itu kita kasih garis lagi untuk bagian luarnya, dua garis. Nah, kalau udah, bagian atasnya sini mau kasih daun. Nah, untuk daunnya sama kayak tadi, kita bikin lengkung kanan kiri. Oh ya, untuk bagian sini biar nggak kosong kita kasih titik aja, kasih dot. Lalu kita lanjut untuk bagian daunnya, kita kasih daun yang kelepaknya ada 7. Untuk yang bagian lengkungnya sini, karena bagian atasnya ini menghadapnya ke sini, lalu bagian ininya pas bagian jarinya kita gantian menghadapnya ke sini. Kita lawan arah. Tuh, kayak gini. Sudah. Nah, untuk bagian atasnya sini kalian bisa kasih kayak semacam apa namanya, rantai gitu. Di sini bagian sini kalian bisa kasih rantai. Oke, kayak gini. Kita kasih juga bagian sini.
kalian bisa kasih rantai bagian sini ya. Lalu untuk rantainya kita kasih rantai yang model titik aja, kita kasih dot yang besar, lalu di sampingnya ini kasih dot yang kecil. Untuk bagian sininya juga sama, kasih besar dulu, lalu kasih dot yang kecil. Nah, udah kayak gini, ini sudah jadi. Nah, untuk bagian tengahnya ini, daripada ininya kosong, kita kasih rantai lagi kayak yang tadi di pergelangan, kita kasih 2 kayak gini, lalu kita kasih dot atau titik kayak gini. Sudah. Jadi untuk desainnya kayak gini, dan cara pengaplikasinya ini dia harus flat tuh, jadi dia itu nggak timbul, dia ini flat. Nah, kayak gini sudah jadi. Kita nunggu henanya ini mulai mengering. Setelah itu kita finishing pakai lem henna. Nah, sebelum finishing kita pastikan dulu henanya ini sudah benar-benar kering ya, maksudnya dia ini sudah kering gitu, nggak masih basah, jadi harus kering dulu. Kalau untuk tangan yang basah, usahakan jangan jauh-jauh dari kipas angin supaya tangannya itu tetap kering. Nah, kalau udah kayak gini, kita lanjut pakai blok lem semua desainnya. Untuk blok lemnya sendiri, langsung dari botol lemnya ya, langsung ditetes-tetesin kayak gini. Kita kasih lem semua bagian, kita kasih lem. Nah, kalau udah, kita ratakan pakai katembat kayak gini. Zul lebih suka pakai ketembat dia, karena dia itu sekali pakai langsung buang gitu, terus juga nggak ribet. Kalau pakai yang koas-koas kayak gitu kan lama kelamaan dia ini lemnya itu kayak menggumpal, kayak nempel banget gitu kan, nggak suka. Jadi lebih suka pakai katembat biar satu kali pakai udah buang gitu. Jadi setiap pengantin nggak pakai satu kuas, jadi kita pakainya ketembat gitu. Nah, untuk pengaplikasian lemnya kita blok semua desain. Nah, kita blok semua, harus rata semua yang ada henanya, kita blok, kita ratain. Kayak gitu. Bagian sininya juga kita kasih kasih lem. Nah, bagian sininya juga.
sudah kita kasih lem semua bagian henanya, lalu kita tunggu lemnya ini benar-benar kering supaya henanya itu awet nempel di tangan. Jadi nggak boleh lemnya masih basah lalu langsung ditempel gems sama glitter, itu nggak boleh. Nantinya takutnya pas finishing, pas akhir henanya itu kelihatan nggak jelas kalau lem henanya belum kering terus ditempel glitter kayak gitu, nanti white henanya itu jadi nggak jelas kayak gitu. Jadi kita harus nunggu kering dulu, kemudian kalau udah kering kita finishing pakai gems dan glitter. Untuk merek lemnya Zu pakai Rosella. Lem apa aja sih Zuma yang ada gitu tak pakai. Kalau sekarang Zu lagi pakai Rosella. Kita tunggu sampai kering. Kan nanti bikin motif berubah enggak? Ya nanti ya. Kalau ini udah kering, lalu selanjutnya Zu mau pakai gems. Nah tadinya Zu itu mau pakai gems yang ukuran 3 mm. Biasanya Zu pakai ukuran 3 mm karena yang 3 mm nya habis, jadi Zu pakai yang ukuran 4 mm. Ini pakai yang 4 mm sama pakai ini gems yang besarnya 1 ini. Nah, ini lem henanya udah bener-bener mulai mengering, lalu kita kasih gems bagian yang butuh kita kasih gems kayak gini, kita tempel-tempel. Zu kasih gems di bagian-bagian swirlnya kayak gini. Copot. Lalu di bagian sininya Zu mau kasih gems yang agak gede kayak gini. Nah, jadi setelah kita tempel gemsnya kayak gini, kita tekan-tekan supaya gemsnya ini benar-benar menempel kayak gitu. Selanjutnya Zu pakai mood bell kayak gini, bagian sininya juga. Kalian mau kasih gems di bagian mana aja itu terserah, sesuai kebutuhan, sesuai selera aja gitu. Kalian mau pakai gemsnya di mana aja gitu. Udah, untuk gemsnya udah semua. Lalu terakhir Zu mau finishing pakai ini glitter. Nah untuk glitternya ini Zu pakai yang kilaunya itu ke violet kayak gitu. Nah untuk pemakaian glitternya Zu lebih suka ditetap pakai jari. Lalu setelah pakai jari lalu kita bersihin pakai kuas kayak gitu.
soalnya kayaknya lebih afdol gitu kalau pakai jari, lebih apa ya, lebih kita tahu gitu bagian mana yang masih lengket gitu, kita tahu. Jadi lebih enakan pakai jari tap-tapnya kayak gini. Tap-tap. Jangan kasih ini deh, maksudnya setiap HA itu punya masing-masing cara untuk finishing wet henna. Kalau untuk Zoo sendiri cara finishingnya kayak gini. Jadi setelah wet henna itu benar-benar kering, langsung di block lem. Setelah lemnya kering, kita kasih gems, lalu kita tabur glitter dengan merata, udah kayak gitu. Ada juga yang pakai shimmer dulu, lalu setelah pakai shimmer dia pakai block lem dan seterusnya. Tapi kalau Zoom nggak pakai shimmer, langsung di block lem sama kasih glitter aja. Nah kalau udah semua bagiannya udah benar-benar ini, nggak ada yang lengket, udah ketutup semua sama glitter, lalu kita kuas bagian-bagian glitter yang di samping-sampingnya ini, kita bersihin kayak gini. Untuk glitternya ini Zu pakai glitter yang super halus, dia ini ukurannya kalau nggak salah 0,1, jadi dia itu benar-benar halus. Udah kayak gini. Jadi karena Zu pakainya yang glitter violet, jadi kelihatan ada warna-warna ungu-ungu gitu. Nah begini, ini hasilnya. Gimana? Untuk wet henna ada yang mau ditanyakan? Spill glitternya ya. Untuk glitternya Zu pakai glitter dari Barokah Project, bilang aja glitter yang super halus gitu. Oke. Dan ini desain wet henna ala Zu, kalian bisa cobain. Oh iya, Zu mau kasih tugas buat kalian. Kalian bikin desain ala Zu, terserah, pokoknya ada unsur bunga sama daun ala Zu ya. Nanti kalian tag IG Zu sampai tanggal berapa ya, sampai tanggal 30 Agustus nanti, sampai tanggal 29 deh, sampai besok kalian tag di IG Zu, tag juga ya. Nanti Zu mau kasih hadiah buat desain terbaik ya. Oke, makasih untuk hari ini. Baik, kita mau ini dulu deh. Terima kasih untuk yang sudah hadir di kurs henna hari ini bareng Zu. Untuk tugasnya tadi kalian bisa bikin desain ala Zu, terserah mau bikin desain ada kubahnya atau ada mandalanya, yang penting kalian kasih desain ala Zu, ada bunga
sama daun-daun gitu ya. Nanti kalian tag di IG Zu, nanti Zu pilih buat yang terbaiknya ya. Nanti Zu ada gift sedikit buat kalian. Baik, terima kasih untuk coach hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.